Oke, jadi sebelumnya makasih sama anak-anak ibu yang udah berkesempatan datang sini walaupun dalam keadaan sibuk sekolah ya. Jadi pada kali ini seperti yang orang lain bilang biasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu mau anak-anak ibu perkenalan diri dulu nih, karena mungkin kalian yang seleting udah kenal ya kan, tapi ibu kan belum kenal. Nah, jadi cara perkenalan dirinya biar agak sedikit seru. Kita kenalan dulu. Dikit aja lagunya cuman hey hey siapa dia, nanti semuanya bilang kayak gitu kan, jadi hey hey siapa dia, terus sebutin misalnya ibu duluan ya, hey hey siapa dia, saya Liza, hobinya menulis, bilang nama sama hobi, oke ya. Oke, satu dari ibu dulu ya, satu dua tiga, hey hey siapa dia, saya Liza, hobinya melukis. Lanjutin sama kakaknya. Hey hey siapa dia? Nama saya Anissa Fani, saya hobinya berenang. Kak Nisa berarti ya. Hey hey siapa dia? Lanjut Kak. Perkenalkan, nama saya Nisa, hobi menulis. Hey hey siapa dia? Perkenalkan, nama saya Liza Akademi, saya hobi membaca. Selanjutnya. Hey hey siapa dia? Nama saya itu Adriana, hobinya itu Oke, berarti udah perkenalan diri semua ya. Oke. Dan jadi kan kita udah sama-sama kenal nih. Berarti kita juga udah bisa lanjutin ya kegiatan kita di sekarang. Nah sebelumnya langkah baiknya nih sebelum kita mulai kegiatan, ya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin siapa yang boleh memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Ori mungkin Kak Ori boleh memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih kakak yang udah memimpin doa. Oke, sebelumnya di sini ibu mau mengutarakan dulu kalau misalnya kita bakal melakukan kegiatan namanya konseling kelompok. Tapi kawan-kawan jangan merasa tertekan dulu, karena di sini kita sebenarnya cuma sharing-sharing aja untuk membahas suatu topik gitu ya. Nah jadi kegiatan kita sekarang ini juga ada waktunya, kan nggak mungkin kita di sini sampai besok sampai sore nggak mungkin kan, karena kita juga pasti punya kesibukan masing-masing. Nah jadi untuk hari ini kita adain dalam waktu 20 menit. Gimana? Setuju nggak? Atau mungkin ada yang lagi ada kesibukan lain atau mungkin meminta ditambah waktunya? Oke. Berarti kita mulai kita buat kegiatannya kurang lebih 20 menit ya. Oke. Nah di sini juga ibu mau kasih tahu kalau di bimbingan konseling itu kita punya asas. Jadi nggak asal-asalan kita sharing di sininya kayak curhat ke teman biasa. Nah jadi di bimbingan konseling itu ada namanya asas yang pertama itu kerahasiaan. Jadi harapannya apa yang udah kita utarakan di sini cuma sampai di sini aja. Enggak nanti kakak atau anak ibu sekalian bilang ke kawan-kawan yang lain. Jadi misalnya mungkin ada hal-hal yang bisa cerita dan Ori nggak boleh bilang ke kawan-kawan di luar dari ruangan ini. Boleh ya? Boleh. Selanjutnya ada juga namanya asas kesukarelaan dan juga ada asas keterbukaan. Nah, jadi di sini ibu harap juga anak-anak ibu semuanya, kakak semuanya bisa dengan sukarela dan terbuka tanpa ada yang ditutupi atau maksudnya tidak asli gitu ya. Oke baik. Jadi kali ini kita tuh akan melakukan konseling kelompok dengan tema prokrastinasi. Ada yang tahu? Terus anak-anak ibu tahu nggak apa itu prokrastinasi? Kalian pernah dengar prokrastinasi? Belum pernah dengar. Jadi prokrastinasi itu adalah kegiatan menunda-nunda. Kan di sini kita di sekolah ya akademik. Nah, jadi tema kita itu adalah prokrastinasi akademik. Jadi kegiatan menunda yang bisa menghambat
kan anak-anak ibu sekalian udah nulis apa aja keinginannya. Jadi ibu sekarang pengen kawan-kawan tuh bacain apa aja keinginan dari kawan-kawan ibu. Siapa nih yang mulai pertama? Cut, boleh. Ini pertama itu saya mau bikin PPTN. Ya. Terus Terus? mau dapat nilai yang bagus sama bisa dapat juara. Oke, kita aminin ya semuanya. Amin. Semoga keinginannya terwujud. Kalau Oli sendiri nih, keinginannya apa? Pengen lebih percaya diri, mungkin bukan kurang percaya diri ya. Yang kedua pengen juga jadi juara di kelas, terus pengen masuk anggota OSIS. Oke, kita aminin juga ya. Semoga keinginan Oli juga terkabul. Selanjutnya mungkin ada Desa. Yang pertama tuh saya mau pintar. Ya, kayak kalau misalnya kawan saya misalnya kayak ini apa ya, ini kayak ini tuh ini loh gitu, ini aku cek Google. Tahu langsung gitu ya jawabannya. Terus saya tuh mau berani tampil gitu, misalnya ada acara siapa mau jadi MC, langsung kayak aku mau gitu. Oke. Terus saya mau rajin belajar, sebenarnya kendalanya di situ sih. Oke, ya semoga juga kedepannya bisa terwujud ya. Amin. Selanjutnya Anissa. Kalau saya yang pertama pilih jadi atlet tuh biar terkenal di sekolah dapat medali. Yang kedua mau hidup lebih terjadwal lagi supaya tugas-tugas yang saya buat juga bisa terkumpul dan ekstrakurikuler yang saya ikuti di sekolah juga bisa saya ikuti. Itu yang ketiga mau jadi siswa yang berprestasi di sekolah. Amin. Kita aminin juga Ibu amin. Semoga keinginan anak-anak ibu semua terwujud ya. Nah kan udah dibilang nih anak-anak ibu semua udah bilang udah ungkapin nih apa aja keinginannya. Selanjutnya tuh ibu mau tanya. Kan kita punya keinginan, tapi apa sih yang udah anak-anak ibu lakuin supaya keinginan anak-anak ibu itu terwujud? Ya, tadi bisa menjadi atlet, apa yang udah bisa lakuin supaya bisa mewujudkan keinginan bisa selama ini sebelumnya apa yang bisa? Latihan juga rajin latihan kayak gitu stretching. Terus insentif doang gitu. Oh iya. Tapi itu bagi teman-teman yang memang sama satu frekuensi, jadi lebih semangat lagi. Kalau sendiri kan kadang-kadang ya males gitu kan. Jadi kalau ketemu sama kawan yang sefrekuensi, ada yang support pergi, jadi lebih semangat. Oke. Kalau itu bisa yang satu lagi, Kalau misalnya untuk pintar ini biasanya misalnya podcast Bu. Di situ kan bahasanya kan mungkin agak-agak berat gitu kan Bu, yang mungkin nggak semua orang tahu. Terus kalau misalnya saya udah nggak tahu nih yang dia sampaikan itu apa, jadi bisa lihat Google. Bisa catat dulu apa tuh kata yang nggak tahu tuh. Jadi kayak selanjutnya nanti mungkin bisa praktekin ke kawan-kawan, bisa ngomong gitu biar nggak lupa. Habis itu kalau misalnya dalam tampil tuh kayak lebih melatih diri sih Bu. Misalnya kayak coba dulu untuk presentasi mungkin di kelas, untuk berani ini loh Bu, walaupun nggak berani. oke. Kalau Kak Oli sendiri apa yang udah dilakuin? Mungkin untuk percaya diri Bu, saya udah mencoba untuk menjadi MC di pesantren gitu, karena kan orang jadi perempuan kita campur dengan laki-laki, jadi mungkin lebih berani ya Bu, karena nggak ada cowoknya. Jadi sekarang mau mencoba menjadi MC untuk berani berpidato. Kalau Acik sendiri? Kalau saya kan di sini kan saya pengen jadi PTN terus pengen dapat nilai yang bagus kan. Itu saya mulai ini sih menjadiin diri itu sebagai rutinitas gitu sih. Nah jadi kalau ibu ambil kesimpulan sih intinya itu konsisten ya. Iya. Ya kan ya kayak menjadi atlet berarti rajin-rajin olahraga. Kalau misalnya mau bisa percaya diri itu rajin-rajin tampil kayak gitu kan. Ya, jadi kalau kita balik nih ke prokrastinasi akademik yang dari latar belakang kan tadi bertanya tuh pernah nggak nunda-nunda? Nah anak-anak ibu sekalian rata-rata jawabnya itu malas atau mager kan. Dan ditambah dengan kalian kan sekarang udah kelas 3 dong nih kan, udah udah hampir mau lulus dan semoga insya Allah akan mewujudkan cita-cita kalian. Tapi ibu mau tanya, anak-anak ibu kalau misalnya kita malas atau mager terwujud nggak? Enggak. Nggak akan terwujud kan? Nah jadi harapan ibu juga semuanya anak-anak ibu
melakukan sesuatu yang anak-anak itu pengen tadi. Misalnya kalau kayak Anissa kan harus latihan nih, jangan sekali mager sekali enggak gitu kan. Nah jadi dengan begitu apa-apa yang anak